hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik, saat ini kita berjumpa lagi untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap ya untuk ikut sekolah minggu. Ibu guru juga sudah siap dong Kakak Eci. Nah, karena semuanya sudah siap, berarti semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, Alkitabnya sudah disiapkan. Nah, karena semuanya sudah siap, kita semua bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, kita tepuk Yesus. Oke, mari kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat Ibu Guru. Iya, ulang Kakak Eci. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Wah, semuanya sudah semangat. Nah, adik-adik semuanya, karena masih berdiri, kita mau menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan disambung dengan lagu Senin Selasa. Ayo semuanya semangat untuk memulai ibadah kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi Senin Selasa. Tetap Raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Mari kita ulang sekali lagi. Senin Selasa engkau tetap Raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Wah, adik-adik ternyata sudah semangat ya. Kakak Eci ini lagi semangat sekali mau sekolah minggu ini. Iya, betul sekali Kakak Eci. Adik-adik kita masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun dengan online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Tuhan Yesus juga kiranya ya Tuhan berkati ibu guru kami, Kakak Kesha yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu dapat kami boleh jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Kesha. Sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Horas! Halo adik-adik di rumah, saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi pasti adik-adik bertanya tuh, kenapa dari tadi Kakak Eci dan Ibu Guru Grace pakai pakaian ada motif-motif adatnya. Begitu juga Kakak Kesia saat ini. Tapi sebelum itu, nanti Kakak Kesia akan jelaskan sebentar. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dulu yang terdapat dalam Kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, adik-adik di rumah bisa minta bantuan orang tuanya jika belum tahu di mana letak 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Kak Kesia akan membacakannya kepada adik-adik di rumah ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia pergi ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita telah mendengar dan membacanya bersama-sama bagian pembacaan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Ya, adik-adik, sebelum itu mari kita saksikan cuplikan video ini. Komik Alkitab Anak. Nabi Elia dan Ibu Janda. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan beri hukuman tahun ini tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit dan datanglah burung gagak membawa makanan.
air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Tapi, ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Tetapi ibu janda mentaati firman Tuhan, dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Mujizat, tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang. Ya, adik-adik di rumah, kita telah melihat video tadi. Ternyata cerita firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan dari cuplikan video tadi bercerita tentang siapa? Ya, Nabi Elia, janda Sarfat. Apa yang terjadi? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang Nabi Elia di tepi sungai Kerit? Ayo, siapa yang masih ingat? Jangan sampai adik-adik di rumah sudah mulai lupa dengan cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu merupakan sambungan dari cerita minggu ini, di mana bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini dia melakukan dosa dan akhirnya wilayah bangsa Israel pun mendapatkan kekeringan. Terjadi bencana di sana. Akhirnya Nabi Elia pun mendapatkan dampaknya. Dia pergi ke sungai Kerit, tapi di sungai Kerit Tuhan memberikan dia makanan dan minuman. Selang beberapa waktu, ternyata sungai Kerit itu menjadi kering. Tuhan pun memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke daerah Sarfat. Dari tepi sungai Kerit, lalu pergi ke daerah Sarfat. Nah, adik-adik, di daerah Sarfat ternyata Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Rencana seperti apa? Tuhan mau memberikan suatu pengharapan baik terhadap Nabi Elia, begitupun kepada janda di Sarfat. Ingat adik-adik, orang Sarfat berbeda sukunya dengan orang Kerit. Jadi adik-adik, ternyata ketika ada pengharapan dari Nabi Elia untuk mendapatkan makanan, begitupun oleh janda, ternyata janda miskin yang kekurangan makanan pada waktu itu, Tuhan mau menunjukkan rencana yang indah. Mungkin kalau adik-adik bisa membaca utuh bagian 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai habis, bagian perikop itu bercerita tentang bagaimana kisah selanjutnya anak dari janda miskin ini ternyata dia meninggal. Dan melalui pengharapan dari janda ini, dia meminta kepada Nabi Elia untuk menunjukkan kuasa dari Allahnya. Ternyata adik-adik, pengharapan dari janda Sarfat ini didengar oleh Tuhan dan melalui perantaraannya yaitu Nabi Elia, anaknya bisa hidup kembali. Jadi adik-adik, betapa luar biasanya pengharapan bagi mereka yang mau menaruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik di rumah, kita bisa lihat bagaimana ternyata janda Sarfat yang berbeda sukunya dengan Nabi Elia pun masih ditolong oleh Tuhan, didengar pengharapannya. Nah, ini pula yang akan menjawab kenapa dari tadi kakak Eci dan ibu guru Grace, terus kakak Kesha berpakaian ada nuansa adat-adatnya. Nah, ternyata kita harus sadar, khususnya Indonesia saja ada begitu banyak suku bangsa. Ada begitu banyak suku bangsa. Tetapi ingat, kita pada akhir-akhir ini terjadi lonjakan COVID, terjadi bencana alam, terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan kita dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, di setiap bagian wilayah yang ada di Indonesia. Ingatlah,
pengharapan oleh setiap orang, siapapun kita, dari manapun kita, asal kita dari mana. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan jauh melihat dari kedalaman hati kita ketika kita mau memiliki pengharapan kepadanya. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, yakinlah setiap pengharapan yang sementara kita doakan bersama akan dijawab oleh Tuhan. Ingat, Nabi Elia mau membantu orang yang berbeda dengan dia, yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan dia. Adik-adik pun di rumah bisa demikian. Ketika ada saudara, teman yang berbeda suku dengan kita. Pasti toh adik-adik di rumah punya teman dari mana? Pasti ada yang punya teman orang Toraja, orang Tolaki, orang Batak, Papua, Jawa, dan sebagainya. Tapi yakinlah, perbedaan yang Tuhan berikan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk saling menyalahkan, tapi perbedaan itu yang memperkaya kita, sehingga dalam kekayaan perbedaan itu mampu memperteguh pengharapan kita kepadanya. Ingat, bila mana di sekitar kita telah terjadi situasi-situasi yang tidak enak, ada peristiwa-peristiwa yang tidak baik, ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang di luar sana. Tidak perlu dengan materi, tetapi ada satu, yaitu kita memiliki pengharapan melalui doa. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Kita bisa membantu orang-orang, saudara yang berbeda dengan kita melalui doa. Agar supaya apa adik-adik? Kuasa Tuhan dinyatakan atasnya. Terpujilah firman Tuhan. Kiranya kita terus memperteguh iman, percaya kepada Kristus Yesus, pengharapan kita di tengah situasi saat ini dalam perbedaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan Kakak Kesha mau kasih informasi, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur pasal 67 ayat 66 sampai 66b sampai 7. Mazmur pasal 67 ayat 6b sampai 7. Kakak Kesha bacakan ya. Mazmur 67 ayat 6b sampai 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Ya adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya direkam, terus dikirim ke nomor WA dari ibu-ibu guru di bawah ini. Ya, Kakak Kesha juga mewakili para pengasuh Semar yang ada mengucapkan terima kasih terhadap adik-adik yang dengan setia dan keren-keren sudah mengirimkan ayat hafalannya. Kiranya adik-adik di rumah terus giat menghafal, dan teman-teman yang lain pula jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan doa syafaat syukur bersama. Mari Kakak Kesha mengajak adik-adikku untuk sikap berdoa. Ya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ucapan syukur ya Allah yang kami mau panjatkan kepadamu. Dalam persekutuan ini kami bersyukur bersama dalam media YouTube yang ada, dalam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Itu boleh menjadi media bagi kami untuk menunjukkan kuasa-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui YouTube, dan kiranya ya Tuhan Engkau terus berkati kami. Terima kasih banyak ketika kami masih boleh diingatkan lagi bagaimana cara kami terus memiliki pengharapan kepadamu, dengan kami tolong-menolong, membantu dengan yang lain, tanpa memandang siapa mereka, dari mana mereka. Karena kami yakin ketika kami memiliki iman percaya kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat, kami memiliki pengharapan yang teguh dan tidak akan sia-sia. Kami pun mau berdoa bersama ketika kami telah menerima kasih-Mu, kiranya kami juga bisa menjadi kasih, menjadi berkat bagi semua orang, siapapun mereka. Anak-anak yang di rumah, yang sementara beribadah bersama-sama, Engkau yang mengetahui setiap impian mereka di masa muda mereka.
Kiranya ya Allah, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Mampukanlah mereka untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan yang masih panjang bagi mereka. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang masih Engkau izinkan bagi kami. Orang tua kami Engkau sertai dalam setiap jerih juang mereka, pekerjaan mereka. Kiranya ya Allah, mereka adalah perlindungan kasih sayang Tuhan. Sanak saudara kami, kakak beradik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami, dimanapun mereka berada ya Allah, Engkau yang melihat, Engkau yang memelihara, melindungi mereka, menjauhkan kami semua dari macam sakit penyakit. Terima kasih banyak ya Kristus Yesus. Kami pun saat ini mau berdoa bersama-sama. Ada kerinduan kami dari pengasuh Smar untuk bersekutu bersama-sama dengan anak-anak kekasih. Tapi dalam situasi ini, kami belum bisa beribadah bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang menentukan setiap jalan kami. Kiranya kami boleh bersama-sama menemukan ide-ide yang baru, supaya kami terus bisa memuji nama Tuhan dan mengembangkan spiritualitas anak-anak kami di rumah. Ya Allah kami yang hidup dalam situasi pandemi saat ini, kami sebagai anak-anak-Mu, para pemerintah, tim medis yang ada sementara berjuang untuk memberantas dan bersahabat dengan COVID. Kiranya ya Allah, Engkau melindungi kami dari segala macam mara bahaya. Berikan kami hikmat sehingga kami mampu untuk mengerti maksud dari semua ini. Jaga kami, lindungilah kami ya Allah. Ada begitu banyak harapan yang saat ini sementara kami perjuangkan, sementara kami doakan bersama-sama. Engkau yang mengetahui setiap apa yang kami butuhkan. Mampukanlah kami untuk mengerti maksud-Mu ya Allah. Memberkati para pengurus Smar yang ada, kiranya mereka bersama-sama dalam arak-arakan pelayanan, diberikan tanggung jawab mandat yang luar biasa dalam pelayanan anak ini. Engkau sehat kuatkan mereka, berikan mereka kebijaksanaan, agar mereka mampu terus dalam setiap tugas tanggung jawab-Mu ini. Memberkati gereja kami, Kep Sultra, khususnya jemaat Mepekuaso, pendeta, majelis yang ada, bahkan kami pun jemaat, kiranya ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Segala macam program yang sementara kami usahakan untuk dilakukan, Engkau berkati pula. Ini kami ya Allah yang berdoa bersyukur kepadamu. Ada begitu banyak untayan doa yang mau kami sampaikan. Maafkan kami sebagai anak-anak-Mu, kami sering lalai dalam setiap janji kami kepadamu. Maafkan kami ya Allah, dalam satu keyakinan dan kemampuan kami, Engkau sertai sehingga kami boleh melakukan setiap janji-janji yang sedang dan sementara kami katakan kepadamu. Ini kami, anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu. Dan saat ini kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau bawa persembahan. Sebelum itu Kakak Eci mau ingatkan bahwa persembahan kita dibawa dan dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Nah nanti adik-adik bisa dapatkan amplop ini di gereja, tapi yang ke gereja bukan adik-adik, tapi mama, papa, kakak, ataupun om sama tante. Nanti Kakak Eci sama ibu guru lain sediakan amplopnya di depan gereja. Nanti adik-adik boleh titip untuk dibawakan ke rumah dan dimasukkan uang persembahannya, terus dibawa lagi ke gereja. Nah untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu
mengucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, mari kita minta Ibu Guru Grace untuk mendoakan kita. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita sekalian dengan penutup ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sesaat yang lalu Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini agar dapat dipakai dimanapun firman-Mu diberitakan. Tuhan Yesus, berkati juga yang masih ada pada orang tua kami untuk dapat dipakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus membimbing kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala bara bahaya bahkan maut sekalipun. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang hari ini tidak dapat mengikuti ibadah-Mu walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus semuanya akan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Ya, Kita mau menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Mungkin lagunya sudah lama ya, tapi Kakek Ji harap semuanya masih ingat. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Mari sambil tepuk tangan. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita ulang sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Nah, adik-adik sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, saya Cynthia Daniel mau menghafalkan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Michelle, saya akan menghafal Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Salam teman-teman. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jangan lupa pakai masker ya. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya
saya mau menghafal Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ku naikkan syukur